tersedia kebenaran firman Tuhan yang akan mengantar dalam ibadah pelepasan jenazah yang hari ini akan kami laksanakan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan ini, dan tentunya kami rindu Engkau memberkati firman-Mu yang akan kami sampaikan, bentangkan pada pagi hingga siang hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan-Mu. Roh Kudus kiranya mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata, menyampaikan firman-Mu tentu sesuai dengan prinsip daripada Allah sendiri, dan kami sekalian mendapatkan berkat kekuatan dan penghiburan daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini, dalam ibadah pelepasan jenazah, tentunya kita tahu bahwa kita sedang diperhadapkan sebuah peristiwa yang boleh dikatakan hampir dihindari dan tentunya ditakuti oleh semua orang. Namun demikian, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, melalui kesempatan ini saya akan memberikan tema renungan pelepasan jenazah pada hari ini ialah kematian itu kepastian, mempersiapkannya adalah kewajiban iman. Saudara terkasih, saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, untuk memulai renungan ini, mohon izin kepada Bapak Ibu, bolehkah kita membuka telapak tangan kita, dan masing-masing kita memperhatikan di telapak tangan kanan kita ada goretan M. Demikian juga di telapak tangan kiri kita ada goretan M. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saudara bisa mencari di Google. Saya membacanya, kisah ini ada banyak runtut sejarah yang tidak sama. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini muncul dari surat Frater Trapa. Ada juga yang muncul dari peperangan pada abad-abad awal. Maka istilah ini muncul yang kemudian disebut dengan memento mori. Yang pertama itu saudara, guratan M di sebelah kanan saudara disebut memento, dan guratan yang satunya di sebelah kiri juga adalah terdapat guratan M, itu disebut mori. Bapak Ibu saudara terkasih, jadi memento mori dalam bahasa Latin, memento mori itu berarti
Ingatlah kematian, atau ingatlah bahwa kamu pasti mati. Saya ingat ketika saya masih SMP, salah seorang guru menyampaikan pernyataan ini. M sebelah kanan dan M sebelah kiri, itu artinya manusia harus mati. Ketika kemudian saya beranjak dewasa dan pengetahuan semakin bertambah, saya berpikir kira-kira kalau bahasa yang lain, contoh bahasa Inggris, tidak mungkin M di sini. Tetapi kemudian saya terus belajar dan menemukan ini. Akhirnya saudara, ini hal yang masuk akal, bukan doktrin, tetapi ini bisa menjadi sebuah wawasan bagi diri saya dan saudara. Ketika mereka pergi berperang, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka seorang komandan pasukan selalu memerintahkan kepada prajuritnya untuk melihat dulu telapak tangan dengan membaca memento yang di tangan kanan, kemudian membaca mori di tangan kiri, untuk mengingatkan bahwa mereka tidak boleh lupa bahwa kematian akan selalu ada. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa kepada kita sekalian bahwa saudara dan saya, siapapun kita, pasti akan mengalami yang namanya kematian, tetapi menyiapkannya adalah sebuah kewajiban iman buat saya dan saudara. Tentunya tidak ada satu orang pun di antara kita, saya dan saudara, akan terlepas dari kematian. Kematian adalah kepastian. Menyiapkannya itu adalah kewajiban iman saya dan saudara. Ketika kemudian kita bicara tentang kematian dalam rentetan waktu yang begitu singkat, saudara-saudara, untuk warga GBI saja, warga jemaat yang murni di sini ada 2 yang meninggal dalam rentetan waktu yang begitu singkat. Orang tua muda, satu umur hampir 70 tahun, kemudian satu umur 21 tahun. Kemudian hari ini kita lagi berhadapan dengan kematian. Kemudian kita ingat ada 2 orang lain lagi yang tua dan muda dan sama sekali tidak mengalami yang namanya sakit. Kita diingatkan bahwa kematian adalah kepastian. Nah, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa ketika kita menguburkan, memakamkan jenazah yang ada di depan kita, kemudian setelah itu siapa lagi? Kadang-kadang orang merasa takut. Ada seseorang berkata kepada saya, ngeri. Bahkan ketika ada yang sakit lagi, mungkin hanya sakit influenza, kemudian siap-siap lagi. Dan saya melihat teks ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk mengajak semua keluarga besar tentunya yang sedang berduka cita, maupun kita sekalian yang hadir dalam momen kedukaan ini, untuk membayangkan situasi Paulus mengalami kondisi yang sangat luar biasa. Sayang sekali tidak disebutkan apa titik permasalahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-6, saudara, maka di sana dikatakan bahwa darahku sudah dicurahkan, dan dia bilang begini, saudara, kematianku sudah dekat. Seakan dia mau katakan begini, saya tahu kalau kematian itu sudah mulai mendekat, bahkan dia sudah rasa bahwa kematian akan sampai pada dirinya. Saudaraku yang terkasih, mohon maaf saya minum ya. Tetapi pertanyaan penting bagi saya dan saudara kita yang nantinya akan diperhadapkan kepada kematian ialah, yang pertama, ada 2 pertanyaan di sini. Pertama ialah,
Apa reaksi saudara dan saya ketika kematian datang dalam kehidupan saya dan saudara? Apa reaksi kita? Pertanyaan kedua yang tidak kalah pentingnya ialah, apa reaksi Tuhan ketika engkau dan aku datang karena kematian itu? Apa reaksi Tuhan? Dan kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih melihat pada ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, maka kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang begitu menarik, bahwa ketika kematian mulai dan mau menjemput dia, Paulus, saudara, ayat 6 dan 8 memberi pesan yang luar biasa, bahwa Paulus siap menghadapi kematian itu. Apakah kita juga siap menghadapinya? Siap atau tidak siap? Kita akan diperhadapkan dengan kematian itu. Rasul Paulus berkata bahwa sudah datang saat kematian. Maka ketika kematian pun sudah dekat, dia berkata, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Seolah-olah Rasul Paulus mau bilang kepada saya dan saudara, kepada kita sekalian, bahwa ketika kematian terjadi, saya sudah siap. Rasul Paulus sudah siap. Itu yang pertama. Yang kedua, apa reaksi Tuhan ketika Paulus menghadapnya karena kematian itu? Maka kita menemukan pada ayat yang ke-8 ini, saudara. Maka kita melihat kepercayaan diri Paulus yang luar biasa, di mana Paulus mengatakan bahwa sekarang telah tersedia bagiku sebuah mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil itu. Betapa yakinnya Rasul Paulus. Dan pertanyaan kemudian kepada kita sekalian, adakah juga kita punya keyakinan yang sama, Bapak Ibu? Seolah-olah Rasul Paulus ingin menggambarkan bahwa ketika kematian menjemput dan saya akan berjumpa dengan Allah, dan reaksi Tuhan adalah dia tersenyum dan mengatakan, welcome Paulus, ini mahkota kehidupan dan selamat datang di kerajaan surga. Paulus begitu yakin kepada dua pertanyaan ini, bahwa ketika kematian datang aku siap, dan ketika aku menghadap Tuhan, saya tahu Tuhan tersenyum, dan saya tahu mahkota itu diberikan kepadaku. Ini hal yang sangat menarik. Maka izinkan saya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mengajak saudara hari ini untuk menggali teks ini, saudara. Percayalah tidak terlalu lama, saudara, bahwa kematian adalah kepastian, tetapi juga kewajiban bagi saya dan saudara untuk menyiapkan. Kita harus belajar kepada Paulus. Kenapa bisa Paulus begitu percaya diri bahwa dua hal yang menjadi pertanyaan tersebut kemudian dia mampu menjawabnya, walaupun dalam teks ini, saudara, kemudian Rasul Paulus belum mengalami kematian itu, karena dia masih hidup setelahnya. Apa sebabnya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus begitu percaya diri? Maka saya menemukan tiga hal mengapa Paulus mampu dengan yakin menghadapi kematian dan siap menghadap Allah. Mari lihat ayat yang ke-7, saudara. Apa dikatakan di sana? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini yang pertama, saudara, sekali lagi pernyataan Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini yang pertama. Baik berarti tidak melakukan kesalahan. Baik
Berarti kalaupun salah, dia memperbaikinya. Baik berarti tidak gagal. Baik berarti kalaupun gagal, dia bangkit lagi. Karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna di dalam kehidupannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa pertandingan yang baik berarti dia melakukannya dalam kehidupan ini, dan tentunya menjalaninya dengan cara yang luar biasa. Paulus melakukan tahapan pertama. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bentuk pertandingan yang dijalani dalam bentuk pertandingan yang baik, di mana di dalamnya tidak ada kecurangan. Dan dia melakukan ini, saudara. Sekali lagi, ini yang pertama. Maka hal yang kedua, Bapak Ibu berkata begini. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Sekali lagi pernyataan Rasul Paulus yang kedua ialah aku mencapai garis akhir. Bukan setengah garis, saudara. Bukan setengah garis akhir maksud saya, ataukah hampir mendekati garis akhir itu, tapi dia mencapai ujung daripada akhir itu. Saudara, di tengah jalan ia tidak buang salib. Di tengah jalan ia tidak menyangkal imannya. Ia tidak menukar imannya dengan apapun. Ia terus mempertahankan imannya meski badai datang menerpa. Di tengah jalan dia patuh dan tetap pada kebenaran iman hingga akhir hidup. Ia kemudian menjadi pemenang sampai finish perjalanan iman kehidupannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang ketiga sangat menarik sekali pada proses 2 poin, saudara. Yang pertama ini, maka poin yang ketiga dikatakan aku memelihara iman. Sekali lagi, aku memelihara iman. Yang dimaksud dengan memelihara iman adalah bertumbuh. Yang dimaksud dengan memelihara iman bukan saja bertumbuh, tetapi ketika ia kemudian menghasilkan buah bagi sesama dan buah bagi Tuhan. Tentunya saudara bisa membaca di perjanjian baru, maka kita akan menemukan banyak dan luar biasa tulisan daripada Paulus tentang hal itu. Ia bertumbuh iman dan cemerlang, bahkan ia berbuah bagi banyak orang dan berbuah terlebih kepada Tuhan, saudara. Maka ketiga hal yang saya percaya yang membuat Paulus menjadi pede, percaya diri, dan yakin bahwa ia siap menghadapi kematian, dan begitu percaya, saudara. Ini bukanlah sebuah hayalan, tapi ini adalah keyakinan iman bahwa kalaupun kematian itu terjadi dalam kehidupan daripada Rasul Paulus, maka Tuhan akan tersenyum padaku, pada Rasul Paulus, dan Tuhan akan menyerahkan mahkota kepadaku, kepada Rasul Paulus. Dan mengapa dia berkata demikian, saudara? Karena 3 poin ini dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan berimannya, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita, bahwa kematian itu adalah kepastian. Saya tidak akan berkisah tentang bagaimana manusia itu mati, saudara. Ada yang mati karena tiba-tiba, ada yang mati karena sakit, ada yang mati. Ada teman saya seorang pendeta, kemudian ketika ia tertidur, saudara, di pagi hari saat subuh dibangunkan istrinya untuk berdoa subuh, kemudian dia tidak bangun. Lalu kemudian istrinya berpikir bahwa suaminya sedang kecapean, sehingga ia kemudian mengambil gitar dan berdoa sendiri. Tetapi kemudian dia sengaja membesarkan gitarnya itu, tetapi suaminya pun tak bangun-bangun.
Lalu kemudian ia selesai berdoa dan menghampiri suaminya, ia kemudian memanggil-manggil papa, papa, tetapi tidak ada jawaban apapun. Kemudian ternyata dia telah pergi, Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa saya tidak akan berkisah tentang bagaimana manusia itu mati atau meninggal, tapi saya mau berkisah tentang bagaimana manusia itu hidup. Sebab ternyata Paulus tidak berbicara tentang soal bagaimana dia mati, bagaimana manusia itu mati, tetapi bagaimana dia hidup. Di tiga hal ini untuk menerima mahkota dan kemudian diterima dalam tanggung jawab yang luar biasa sebagai orang percaya yang besar itu. Karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin buat pernyataan ini, dan mohon maaf ketika pernyataan dalam kedukaan ini sepertinya dalam poin ini tidak memberi sebuah penghiburan, tetapi sepertinya sebuah ancaman, Bapak Ibu. Pernyataan itu ialah, siapkanlah kematian saudara. Ketika kita bicara poin ini, saudara, sepertinya kita bisa memberi sebuah kalimat dalam bahasa kampung kita sedang tumado. Persiapkanlah kematian. Apalagi ketika biasanya orang, begitu orang itu sudah mulai sekarat, kemudian ada yang bilang, siapkan petinya, siapkan apa lagi, kain putihnya, siapkan satu lagi itu yang mengawet, apa lagi namanya, formalin. Wow, sudah formalin disiapkan juga, siapkan formalinnya. Maka ada yang bilang, oh kau memang ingin suamimu mati, kau memang ingin anakmu mati, kau memang ingin istrimu mati. Sebab segala sesuatu harus memang dipersiapkan, saudara. Terlebih adalah cara kita hidup, saudaraku. Saya mau bilang begini, siapapun Bapak Ibu, saya dan saudara, ya, kita harus mempersiapkan tentang kematian kita. Karena sekali lagi kematian adalah kepastian. Sangat penting untuk bertanya terus dalam diri kita, dalam kehidupan kita, apakah aku siap menghadapi kematian itu? Dan apa reaksi Tuhan ketika itu terjadi? Karena kematian adalah kepastian, maka saudara saya harus mempersiapkannya. Misteri, tetapi penting sekali untuk mempersiapkannya, saudara. Saya mau ringkas begini. Masih ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan untuk meringkas waktu. Saya mau bilang begini kepada anak-anak, termasuk anak kandung, kemudian kemanakan semua, saudara-saudara, dan keluarga besar siapapun Bapak Ibu yang ada di sini. Saya percaya dengan iman bahwa Bapak Melkianus Gita Maputri, saya sebutkan namanya, saya yakin dia meninggal dalam Tuhan. Meninggal dalam Tuhan adalah itu 3 poin tadi. Iya. Makanya Ibu Ida saya panggil tadi bagaimana kehidupannya di Palu. Jujur karena saya tidak terlalu kenal beliau, saya pernah berjumpa, tapi saya tidak kenal betul. Ternyata sebelum kematiannya Bapak Ibu, dia sudah menyampaikan kepada pendeta, kalau saya mati nanti terserah mau dikubur di mana, di sini atau di mana, atur saja Pak Pendeta. Ini artinya bahwa dia sudah mempersiapkan kematiannya. Dia tahu bahwa kematian itu akan datang sehingga mempersiapkan kematian, mencapai garis akhir itu, dia memelihara imannya sampai ya kemudian tutup mata. Maka 3 hal ini dia lakukan. Maka saya juga percaya mahkota kehidupan sedang ia kenakan hari ini. Itu tentunya dalam perspektif iman Kristen, ya. Sekali lagi perspektif iman Kristen. Penting Bapak, keluarga orang tua yang meninggal. Percayalah ayat 14 bahwa mereka hidup bersama dengan Allah. Sekali lagi bahwa ini adalah perspektif Kristen.
Yang terpenting di sini bukan tentang bagaimana beliau mati seperti apa, tapi tentang bagaimana ia hidup di dalam Tuhan. Saya percaya dia hidup dalam Tuhan. Kalau almarhum hidup dalam Tuhan, saya yakin dia meninggal di dalam Tuhan. Kalau ia meninggal di dalam Tuhan, sukacita surgawi sudah ia peroleh, saudara. Maka saya mau bilang begini kepada orang besar, duka cita manusiawi tidak mudah, saudara, menghadapi duka itu. Saudara, duka itu manusiawi. Tapi jika saudara dan saya beriman dengan baik, maka perpisahan ini sekali lagi sementara. Kenapa? Suatu saat kita akan berjumpa dengannya. Di rumah Bapak banyak terbaginya. Dan di sana kita akan berjumpa kembali. Hanya saya dan saudara harus hidup di dalam Tuhan. Keluarga besar meneteskan air mata. Ketika ada kenangan-kenangan yang kita ingat pada orang tua yang kita kasih, maka tidak terasa. Kadang-kadang kita harus menangis, kadang-kadang kita meneteskan air mata. Tapi kebiasaan setiap hari bercengkerama, bercanda, tidak saling menyapa, saling merangkul bersama dengan orang-orang kita sayangi dan cintai ketika hidup pun benar-benar di dalam Tuhan, saudara. Mari Bapak, jangan lupa menyiapkan kematian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, dalam ibadah pelepasan jenazah ini, kami percaya bahwa firman-Mu adalah bagian yang akan memberi kekuatan, penghiburan. Kami percaya bahwa kematian orang yang kami kasihi, ketika itu mati dalam Tuhan, maka kami tahu kemana mereka berada. Mereka ada dalam pangkuan Bapa Surga. Karena ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga. Bahkan ketika kami pun akan diperhadapkan kematian itu, kami bersyukur atas firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Demi dalam nama Yesus, kami keluarga yang sedang dalam duka cita, bahwa tidak mudah untuk menghadapi duka cita ini, khususnya keluarga di tempat ini. Tapi kami percaya rasa empati dan simpati itu, terlebih bahwa Roh Kudus yang akan memberi kekuatan iman untuk terus bangkit, berdiri di tengah-tengah duka cita, dan meyakini Tuhan beracara dalam setiap situasi duka itu. Terima kasih untuk pengantaran daripada jenazah terkasih menuju ke liang lahat. Kami sungguh serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menuntun menyertai setiap kami, dan tentunya kami percaya cuaca yang baik Tuhan akan beri, semua rasa aman pun Tuhan kerjakan, dan damai sejahtera berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelepasan jenazah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibadah pelepasan jenazah selesai dan akan dilanjutkan kemudian. Tuhan Yesus Kristus memulai daripada pemakaman jenazah terkasih Melkianus Lita Mahaputi. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah
Tuhan, turunlah kiranya damai dan sejuk, di mana akan berlangsungnya pemakaman jenazah terkasih Melkianus Lita Mahaputi, kiranya terjadi dalam kehendak dan pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saat ini jenazah almarhum terkasih Bapak Melkianus Lita Mahaputi kita serahkan pada tanah. Pengharapan kita adalah firman Tuhan Yesus yang berkata demikian, orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yohanes 5 ayat 25. Kita ini lahir seolah-olah pada hari kemarin, dan seorang pun dari kita tidak tahu kapan kesudahannya segala hari-hari kita yang bersifat kekal. Kita letakkan tubuh almarhum terkasih Bapak Melkianus Lita Mahaputi ini dengan sentosa di tempatnya. Tuhan berfirman, engkau kembali lagi kepada tanah, karena dari situ engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Akan tetapi Tuhan Yesus yang menjadi sumber kebangkitan akan menghidupkan tubuh orang percaya pada hidup yang kekal. Karena ia berfirman, aku inilah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, ia akan hidup. Yohanes 11 ayat 24 bagian B. Segala syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah yang membawa bunga? Hambur-hambur bunga? Silakan. Hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar